Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus William Adi Setiawan dengan NIM 11221196. Saya kelas A242D dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Izinkan saya menjelaskan pemaparan materi mengenai lembaga keuangan yang dimana materi tersebut ada di materi 2. Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan mengenai definisi lembaga keuangan menurut UU nomor 792/1990, yang dimana lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan, yang dimana terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, bank, dan yang kedua, bukan bank. Lalu, untuk definisi bank sebagai financial intermediary menurut UU nomor 10 pada tahun 1998, artinya adalah menghimpun dana atau giro, tabungan, deposito, menyalurkan kredit seperti investasi, modal kerja, dan perdagangan, lalu memberi jasa seperti transfer, clearing, atau bank garansi, yang berperan utama perantara keuangan antara pihak surplus dan defisit dana. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis bank. Yang pertama, berdasarkan fungsi, ada bank umum versus BPR. Bank umum yaitu layanan penuh seperti BI Fast, RTGS atau Falas. Modal awal Rp 10 triliun yaitu konvensional, atau Rp 1 triliun yaitu syariah. Wilayah tidak dibatasi. Lalu untuk BPR, hanya tabungan dan deposito, tidak melayani lalu lintas pembayaran, modal lebih kecil, dan wilayah dibatasi. Lalu berdasarkan penetapan harga, konvensional versus syariah. Bank konvensional menetapkan bunga sebagai harga jual. Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah, musyarakah dalam kurung kerjasama modal, murabahah dalam kurung jual beli, dan ijarah yaitu sewa. Lalu berdasarkan kepemilikan, yaitu ada 4 kategori kepemilikan. Yang pertama ada Bank BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BPD. Yang dimana swasta nasional juga tercantum, ada BCA, Panin, atau Muamalat. Lalu bank asing ada Citibank, HSBC, Standard Chartered, dan campuran ada Mayapada, Indeks, dan Selindo. Lalu jenis-jenis bank berdasarkan status. Yang pertama, devisa versus non-devisa. Bank devisa dapat melakukan transaksi internasional dan berhubungan dengan valuta asing secara keseluruhan. Lalu bank non-devisa belum memiliki izin untuk transaksi valuta asing. Lalu ada ringkasan standar Basel. Pada tahun 1988, Basel pertama, lahirnya CAR dilatar belakangi melalui krisis utang Amerika Latin. Fokus pada risiko kredit saja, mewajibkan modal minimum 8%. Rumusnya adalah CAR sama dengan modal dibagi ATMR. Atau ada bobot resiko yaitu 0%, 10%, 20%, 50%, dan 100%. Lalu pada tahun 1996, amandemen Basel I menambahkan risiko pasar dari exposure forex, surat utang, ekuitas, dan komoditas. Lalu perhitungan menggunakan metode standar dan internal model, ditambahkan komponen modal tier 3. Lalu pada tahun 2004, yaitu Basel II, 3 pilar pengawasan. Pilar pertama ada minimum kapital dalam kurung kredit plus pasar plus operasional. Pilar kedua ada supervisory review proses dalam kurung self assessment bank atau ICAP. Pilar ketiga ada market disiplin, transparansi, dan pengungkapan publik. Lalu pada 2010 sampai 2017 ada Basel III, yang dimana respon krisis global pada tahun 2008 meningkatkan kualitas dan kuantitas modal seperti CAT 1, AT1, dan Tier 2, menambah buffer seperti conservation, konversi, slikal, JSIP, DSIP, surcharge, dan standar likuiditas baru yaitu LCR, NSPR, leverage ratio minimum 3%. Lalu ada kondisi perbankan Indonesia terkini dari 2005 sampai 2026. Yang pertama, terdapat 26,05% yaitu CAR perbankan dari November 2025, yang dimana jauh di atas minimum Basel III.
Lalu terdapat 2,21% NPL gross November 2025 yang dimana kredit bermasalah terjaga rendah. Ada 210% LCR perbankan November 2025, yaitu 2 kali lipat di atas batas Basel III. Lalu ada 7,74% pertumbuhan kredit YoY dalam kurung November 2025. Untuk penjelasannya, Basel III untuk bank syariah atau regulasi baru OJK 2025, OJK menerbitkan POJK nomor 20 tahun 2025 dalam kurung LCR dan NSFR, dan POJK nomor 21 2025 yaitu leverage ratio minimum 3% khusus untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah. Pelaporan mulai berlaku Q1 2026 sejalan dengan standar internasional Basel III dan IFSB. Sumber dari bisnis.com yang dirilis pada Oktober tahun 2025. Lalu selanjutnya ada permodalan Bank Indonesia di atas standar Basel atau CAR 22% plus, yang dimana data Bank Indonesia Q2 pada tahun 2025 mencatat CAR perbankan nasional di atas 22%, jauh melampaui ketentuan minimum Basel III sebesar 8 per 10,25%. Ini menunjukkan ketahanan modal yang kuat di tengah ketidakpastian global akibat tarif Amerika Serikat dan fragmentasi geopolitik. Sumber Bank Indonesia atau info publik pada tahun 2025. Lalu ada IMF. OJK telah diimplementasikan Basel III post crisis reform, yang dimana laporan dari SAPIMF 2004 menyatakan OJK telah memperkuat kerangka regulasi dengan mengimplementasikan Basel III. Undang-Undang Omnibus Sektor Keuangan P2SK memperkuat kewenangan OJK, termasuk pengawasan risiko sistemik bersama KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Sumber dari IMF Country Report Agustus 2024. Lalu selanjutnya, tantangan 2026 ada kredit UMKM terkontraksi dan risiko global. Meski perbankan solid secara agregat, kredit UMKM terkontraksi 0,56% per Februari 2026. Tantangan lain yaitu gejolak nilai tukar rupiah, tekanan suku bunga global, dan melemahnya aktivitas manufaktur. BI merespon dengan menurunkan BI rate 3 kali di 2025 menjadi 4,75%. Sumber BI atau kontan 2025 sampai 2026. Lalu, berikut penjelasan tambahan atas pemaparan tadi. Yang pertama, ringkasan teori. Materi pertemuan lembaga keuangan mencakup dua tema besar. Yang pertama, lembaga keuangan secara umum, mulai dari definisi, pembagian antara lembaga bank dan non-bank, hingga ciri-ciri berdasarkan fungsi, kepemilikan, status devisa, dan sistem penetapan harga dalam kurung konvensional versus syariah. Kedua, standar Basel yang merupakan kerangka internasional untuk mengatur permodalan dan manajemen risiko bank yang lahir dari berbagai krisis keuangan global. Lalu keterkaitan dengan kondisi terkini. Ada 4 hal yang paling relevan dengan kondisi perbankan Indonesia saat ini. Yang pertama, Indonesia sudah mengimplementasikan Basel III, termasuk untuk bank syariah melalui regulasi baru OJK di akhir 2025, menunjukkan materi standar Basel bukan hanya teori akademis, tapi sudah berjalan dalam kebijakan nyata. Lalu kedua, CAR perbankan Indonesia tercatat sebesar 26,05% per November 2025, jauh melampaui minimum Basel III yaitu 8-10,5%, yang berarti permodalan Bank Indonesia sangat kuat sebagai bantalan risiko. Lalu ketiga, ada OJK menerbitkan POJK nomor 20 dan nomor 21 tahun 2025 yang kewajiban bank syariah memenuhi standar LCR, NSFR, dan leverage rasio minimum 3% mulai 2026 sampai implementasi langsung dari pilar likuiditas Basel III. Lalu keempat, ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi akibat kenaikan tarif resiprokal Amerika Serikat yang mempengaruhi aliran modal ke negara berkembang termasuk ke Indonesia, sehingga pemahaman tentang manajemen risiko perbankan berbasis Basel menjadi semakin relevan. Berikut pemaparan mengenai teori lembaga keuangan. Sekian dari saya, Cuma Setiawan. Semoga ini mampu menjadi jawaban sebagai ujian tengah semester materi bank dan lembaga keuangan.
Terima kasih.